Halo, halo sudah masuk semuanya? Oke, kalau sudah masuk semuanya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ulaya Yasmin Putri Donik dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Telkom. Jadi di sini aku mau memaparkan hasil analisa budaya Jawa Tengah berdasarkan dimensi budaya yang dicetuskan oleh Hofstede. Nah, sebelum masuk ke analisisnya nih, aku mau ngasih tahu dulu siapa sih sebenarnya Hofstede itu. Hofstede memiliki nama panjang Gerard Hendrik Hofstede. Nah, beliau adalah seorang psikologi sosial Belanda dan juga seorang karyawan IBM. Kemudian beliau juga merupakan profesor emeritus dari antropologi organisasi dan manajemen internasional di universitas yang ada di Belanda. Kemudian dimensinya tuh ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada indeks jarak kekuasaan. Nah, definisinya itu merupakan tingkat kepercayaan atau penerimaan dari suatu power yang tidak seimbang, di mana perbedaan kekuatan ini tergantung dari tingkat sosialnya, tingkat pendidikannya, dan jabatannya. Power distance ini dibedakan menjadi dua, ada high power distance dan low power distance. Kalau high power distance itu merupakan adanya perbedaan kekuasaan yang sangat jelas di antara masyarakatnya. Yang kedua, ada low power distance. Itu tuh kayak kekuasaan tuh lebih dibagikan secara merata. Kalau budaya Jawa Tengah ini termasuk ke high power distance. Kenapa? Karena masyarakat Jawa Tengah itu menganggap hubungan antara atasan dan bawahan mirip dengan hubungan antara anak dan orang tua. Sehingga bawahan sangat menghormati atau sangat segan kepada atasannya. Jadi dalam hubungan kerja atasan dengan bawahan bukan hanya profesionalitas kerjanya saja yang dibutuhkan, tetapi tata keramanya. Makanya tadi aku bilang bawahan itu sangat segan kepada atasannya, seperti itu. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme. Dari individualisme sendiri itu adalah kayak kultur nasional di mana seseorang itu lebih ingin melakukan tindakan secara individualisme dibandingkan berkelompok. Biasanya orang-orang yang individualisme ini lebih sering berkomunikasi nih, lebih sering menyatakan pendapatnya secara to the point dan eksplisit. Selanjutnya adalah kolektivisme. Kolektivisme ini menyatakan bahwa seseorang merupakan bagian dari suatu kelompok atau suatu grup. Terus kemudian orang-orang kolektivisme ini memandang aktivitas kelompok itu menjadi hal yang lebih dominan, menjadi hal yang lebih penting. Kemudian mereka juga bakal mengutamakan kerjasama di antara kelompok tersebut. Pada dimensi ini, Jawa Tengah termasuk ke kolektivis. Kenapa? Karena menurut aku masyarakat Jawa Tengah itu masyarakatnya suka bergotong royong. Saking sukanya bergotong royong, Provinsi Jawa Tengah tuh kadang suka mengadakan perlombaan untuk menjaga tradisi gotong royong setiap tahunnya. Setahu aku nih ya, walaupun masyarakat Jawa Tengah itu suka berkumpul dengan keluarganya, tetapi tetap saja mereka masih menyempatkan waktu untuk bergotong royong bersama dengan lain. Yang ketiga, ada penghindaran ketidakpastian. Biasanya kalau misalkan negara yang penghindaran ketidakpastiannya rendah itu biasanya mereka lebih menjunjung tinggi keamanan, terus juga mengandalkan peraturan formal dan juga ritual. Kalau misalnya sebaliknya, mereka ke negara yang uncertainty avoidance-nya rendah, itu tuh biasanya lebih bisa menerima resiko, dapat memecahkan masalah, seperti itu. Untuk dimensi ini, Jawa Tengah termasuk ke dalam penghindaran ketidakpastian yang tinggi. Alasannya adalah karena masyarakat Jawa Tengah masih percaya sama ajaran leluhur, seperti kejawen. Kemudian juga di Jawa masih kayak ada pamali, kayak nggak boleh melakukan hal itu soalnya pamali, seperti itu. Yang keempat ada maskulinitas dan feminitas. Nah, maskulin ini biasanya ada di negara-negara yang beriklim panas atau tropis. Kemudian kebudayaan maskulin ini menghargai nilai prestasi kerja
dan ketegasan, sehingga budaya ini itu dianggap lebih sesuai dengan karakter laki-laki yang tegas, terus lebih berambisi dan lebih ingin bersaing. Selanjutnya ada feminim. Kalau budaya feminim ini biasanya terjadi di iklim yang dingin. Terus juga kebudayaan feminim ini tuh memiliki lebih mendukung kehidupan sosial, di mana lebih menghargai sesama. Kemudian kebudayaan ini sangat seimbang nih antara jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki itu seimbang dan lebih fokus untuk kualitas hidupnya. Pada dimensi ini, budaya Jawa Tengah termasuk ke maskulin. Alasannya adalah mayoritas masyarakat Jawa Tengah itu beragama Islam. Soalnya di Islam diajarkan bahwa pemimpin itu merupakan seorang laki-laki. Kemudian suami wajib untuk mencari nafkah, sehingga mungkin masyarakat Jawa Tengah lebih mengagungkan pria dibandingkan wanita. Yang kelima ada orientasi jangka panjang versus orientasi jangka pendek. Kalau misalkan orientasi jangka panjang itu biasanya individu lebih berpikir secara visioner, kemudian juga lebih menghargai ketekunan dan tradisi. Kalau misalkan orientasi jangka pendek, biasanya individu tuh cenderung untuk mencari jalan pintas dan memandang persoalannya tuh secara parsial. Pada dimensi ini, budaya Jawa Tengah termasuk ke long term orientation. Kenapa? Karena untuk mencapai kesuksesan, warga Jawa Tengah itu sangat bekerja keras, kemudian sangat berdedikasi tinggi untuk mencapai kesuksesan itu. Kemudian mereka juga sangat disiplin dengan waktu. Setahu aku nih, untuk meraih kesuksesan, orang Jawa Tengah atau masyarakat Jawa Tengah itu sangat bekerja keras. Mereka tidak pernah melewati jalan pintas untuk mencapai sesuatu. Kemudian juga nih, setahu aku orang Jawa Tengah untuk mencapai sesuatu juga sampai pergi ke tempat yang jauh. Mereka sering merantau atau suka merantau ke tempat yang jauh, gak cuman di Jawa Tengah aja, tetapi mereka juga suka ke luar Pulau Jawa seperti Sumatera atau misalkan Kalimantan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan ke kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.